Dulu saya nggak dibolehin kuliah oleh keluarga. Oke. Tidak disupport oleh biaya. Apa yang saya tahu, apa yang saya punya berdasarkan pengalaman. Jadi mengatasi masalah itu udah lebih Biasa aja gitu ya? Nggak biasa juga sih, lebih mentalnya lebih kuat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi ke program Diksi, Diskusi Inspirasi. Kali ini saya kedatangan bintang tamu luar biasa. Wah, ini kesempatan berharga buat saya belajar dari seorang wanita hebat, tokoh muda. Ini tunggu aja waktunya. Ini bakal jadi tokoh besar di Indonesia ya, kayak insya Allah ya. Amin. Beliau adalah Kak Suci, Ketua HIPMI sebelumnya yang berasal dari Sulawesi Tenggara, dan sekarang aktivitasnya banyak banget. Jangan saya yang jelasin, tapi nanti Kak Suci aja yang jelasin. Thank you Kak Suci atas kesempatan ngobrol-ngobrol sorenya hari ini gitu. Kak Suci, boleh dong kenalan ke teman-teman anak muda nih, milenial, zilenial sih, penyimaknya gitu ya. Kak Suci, nama aslinya siapa? Kalau boleh nama aslinya. Habis itu aktivitasnya apa, dan boleh cerita juga masa-masa lalunya yang membuat Kak Suci itu jadi strong dan bertumbuh kayak sekarang. Oke. Hai, aku Sucianti Soebsenong, perempuan kampung yang berjuang di ibu kota, yang alhamdulillah sekarang bisa survive sampai sekarang. Termotivasi dari kehidupan masa kecil yang memang pernah sampai di titik terendah, sampai termotivasi ya harus menjadi seseorang yang lebih bermanfaat buat keluarga sih pertama. Akhirnya sekarang berpikir dalam luas ya, bermanfaat buat daerah sendiri. Jadi ya hal-hal yang membuat saya bisa sampai sekarang, seperti kalimat siapa yang terbentur sampai terbentuk. Gitu. Akhirnya terbentuk, orang tahu siapa Sucianti Soebsenong itu ya pasti ini, karena udah ada bentukannya setelah ditempa berkali-kali dengan cobaan itu. Oke. Jadi sebenarnya cobaan itu akhirnya tidak menjatuhkan kan ya, tapi justru menumbuhkan. Ini persis kayak teori Profesor Carol Dweck. Jadi gagal itu bukan jatuh, tapi gagal itu mundur selangkah untuk maju lagi. Betul. Mundur ke tapel gitu teman-teman. Oke Kak Suci, sekarang aktifnya sibuknya ngapain aja nih? Boleh dong di-sharingin Kak? Oh iya. Biar tahu betapa sibuknya Kak Suci. Saya sih memang pada intinya nggak bisa di belakang meja. Suka beraktivitas di luar ruangan karena bertemu dengan banyak orang, koneksi, tukar pikiran, karena wawasan ini mahal. Iya. Tidak bisa didapatkan saja di bangku sekolah gitu. Jadi dengan aktif di luar, lebih ke mengurus kerjaan, utamanya mining, tambang di Sulawesi Tenggara. Terus kedua, saya juga aktif menjadi staf ahli gubernur. Jadi birokrasi, legislasi sama pengusaha pun saya jalani sekarang. Bolak-balik Sulawesi Tenggara. Terus kan kita tahu nih Kak, ngurusin tambang, banyak orang yang ada di situ. Belum ngurusin keselamatan kerja ya kan? Itu kan isu paling rame ya, keselamatan kerja. Terus organisasi, ngurus anak, wah itu banyak banget yang diurus Kak. Nah, apa sih yang jadi bahan baku ilmu pengetahuan Kak Suci gitu? Atau Kak Suci pernah belajar apa sehingga mampu mengelola itu, kayaknya orkestrasi lagu kehidupannya itu bagus gitu ya? Pertama lebih ke di mana ada tujuan, di situ ada jalan. Tentukan dulu goalsnya apa nih. Saya mau menjadi sesuatu. Mungkin kepecut pertama, mungkin dulu terlilit utang. Wah, aku harus kerja keras nih, gimana melunasi. Lagi pengen punya sesuatu yang lebih besar, gimana caranya ya, dengan bekerja apa yang depan mata dilakukan. Karena kalau menunggu yang datang itu nggak akan dimulai. Jadi ada nih kerjaan nih, udah dikerjain aja dulu, nanti akan datang pasangannya, teman-temannya sendiri yang buka jalan ke arah sana. Oke. Itu kenapa saya di tambang, awalnya sih nggak mau. Saya itu idealis. kerjaan cowok Kak? Oh iya, tapi memang saya seneng juga gitu di lingkungan yang memang rata-rata laki-laki, karena mereka fighter semua kan. Pertama, saya lebih suka kalau dibawa daripada tambang, itu habis, mending menanam, ditumbuhkan oleh Tuhan, kita petik. Jadi lebih, dan itu pasti kan kebutuhan utama manusia gitu. Tapi berjalan waktu saya nggak bisa masuk di sana. Jadi balik lagi, di mana walaupun kita ingin ini, kalau memang Tuhan meminta kita belok tambang dulu, ya kita jalani itu aja dulu. Ternyata sukses, alhamdulillah. Iya. Karena kadang jalannya kita pilih A, belum tentu A jalan keluarnya ya. Jadi jangan kadang kita pengen
yang di sini mencoba terus. Jangan tujuan itu jangan dihilangkan, tapi caranya yang diubah. Jadi mungkin harus berbelok ke kiri dulu, baru ke fleksibel di caranya fleksibel. ya. Menarik sekali. Oke Kak, ini seru banget nih. Kak Suci kan ngalamin fase bangun bisnis, bangun karir. Jauh sebelum itu kuliah. Tadi kita sempat ngobrol duluan soalnya tentang kuliah. Saya meyakini proses di masa kuliah Kak Suci dulu menjadi bahan baku juga nih terbentuknya sekarang ya. Boleh dong ceritain aktivitas waktu kuliah dulu Kak. Apa sih aktivitas yang membentuk Kak Suci sehingga bisa mengelola banyak hal, bisa bertumbuh dengan signifikan, bisa membuat rasa sakit itu jadi sumber energi gitu ya. Boleh dong ceritain. Dulu saya nggak dibolehin kuliah oleh keluarga. Oke. Tidak disupport oleh biaya. Nah, menjadi pertanyaan, kalau mau kerja butuh ijazah, tapi kalau mau kuliah butuh duit gitu. Jadi pikirannya adalah ya harus dua-duanya dong, kuliah sambil kerja. Itu yang saya lakukan. Nah, pada saat saya udah dapat kerjaan, saya kerja pagi, kuliah sore, itu aja tidak cukup. Kita harus mengembangkan link, koneksi. Nah, malamnya saya bertemu teman-teman dengan berbagai macam karakter, tapi tetap dengan prinsip yang saya pegang. Saya nggak mau nyentuh rokok, narkoba, alkohol, sama pergaulan bebas. Tiga-tiganya saya nggak mau sentuh, gitu. Tapi bergaul dengan siapa aja, karena kita nggak tahu kita dapat ilmu kehidupan itu dari siapa aja. Tukang sapu, mau tukang pel, ternyata dia bisa begini karena apa? Kita belajar dari pengalaman hidup siapapun, gitu. Itu yang kita seleksi apa yang bisa kita jalankan. Itu yang termotivasi saya. Akhirnya mimpi saya jadi besar bahwa lingkungan ini tidak cukup buat saya. Misalkan Sulawesi Tenggara, saya harus keluar melihat daerah saya itu secara helikopter view. Di mana dengan koneksi yang banyak itu di mana ya, harus menantau di Jakarta. Di Jakarta inilah saya bisa melihat daerah saya secara helikopter view. Kalau kita udah melihat daerah, kita nggak di dalam, karena kalau kita di bawah kita akan belum menemukan support system yang ada negatif. Kadang kan di daerah itu di daerah lingkungan kita yang mematikan motivasi kita sendiri. Tapi begitu kita keluar, kita tahu apa yang mesti ditata daerah. Oh iya, anak mudanya kurang motivasi misalkan. Oh iya, daerahnya harus dikembangkan berdasarkan ilmu yang kita dapat dan pengalaman, itu yang kita turunkan ke daerah. Itu yang kita bisa tata. Menarik. Jadi kuliah nggak sekedar kuliah ya. Oh iya. Ada masa kuliahnya, membentuk diri dengan profesionalisme di kerja, ya kan, melatih otot diri gitu ya. Dan satu lagi, melatih proses pergaulan. Bukan sembarangan gaul, tapi gaul itu ada goals dalam rangka memperbesar jaringan, koneksi, dan juga tukar pikiran. Gitu. Oke. Nah, dari proses semua itu Kak, sekarang Kak Suci itu dapat pengalaman apa nih Kak? Dari tadi ya, proses ambil kerja, kuliah, gaul sana sini, terus membangun helikopter view. Kehidupan Kak Suci yang sekarang tuh apa sih dampaknya dari pembentukan di masa lalu? Jadi karena masa lalu membentuk saya menjadi sekarang. Apa yang saya tahu, apa yang saya punya berdasarkan pengalaman. Jadi mengatasi masalah itu udah lebih biasa aja gitu. Nggak biasa juga sih, lebih mentalnya lebih kuat terhadap masalah. Otomatis karena kan masalah ini kan yang membuat kita menyelesaikan itu adalah respon kita. Kalau respon kita sudah tenang, tidak panik, nggak overthinking, ini masalah udah bukan masalah lagi gitu loh, karena respon kita sudah positif, pasti akan selesai. Karena kedewasaan dengan mental kita sudah terbentuk sebelumnya. Otot mentalnya udah jadi. Iya, jadi supaya mental itu bisa terbentuk, kenapa keluar dari zona nyaman, nekat, berani maju. Kalau dulu kalau saya nggak maju ketum HIPMI, mungkin mental saya belum kebentuk. Kalau saya nggak berani maju menjadi tim pemenangan di Munas Golkar, mungkin mental saya nggak kebentuk dalam berkompetisi. Jadi kita harus berani masuk dalam kompetisi, jangan menjadi pengikut, jangan menjadi followers, tapi jadilah yang di follow. Jadilah yang contoh gimana ya, kita menunjukkan hal positif dari kita. Menarik. Gitu. Oke. Kedua, kalau banyak rekan saya yang memang ikut merantau jauh ke Jakarta, akhirnya mental balik lagi. Nah, kenapa mereka nggak kuat lingkungan? Karena caranya itu memang pengendalian diri itu harus kuat. Di kota besar seperti Jakarta, kalau salah masuk akan kepental, akhirnya keluar lagi, pulang lagi di kampung. Itu sering kejadian tuh Kak? Iya. Niat yang merantau malah balik lagi kan? Balik lagi. Jarang sekali anak rantau yang sukses balik rantau. Iya. Karena mental kan yang kebentuk. Kalau mental kita kebentuk, karena gini, kehidupan di kota besar itu stratanya ada sendiri, bawah, middle, sama atas. Untuk dari bawah ke atas itu masih susah gitu. Apalagi
ini yang atas sekali gitu loh. Jadi memang kenapa harus ada strategi yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Pertama, masuk dalam perkumpulan organisasi misalkan, atau kegiatan-kegiatan positif mungkin apa. Jadi bisa saling mengenal, memiliki koneksi, akhirnya bisa menembus strata ke atas. Kalau kita ada strata ke atas lebih enak ke bawahnya. Cari tempat memantul ya. Iya, betul. Cari tempat memantul, cari guru, cari mentor, cari kakak yang bisa mengatur. Mentor yang perlu sangat penting. Saya pun bisa begini, teman-teman di jam mendengar ini ya, yang utama itu adalah butuh mentor. Nah ini Mas Yengki ini calon mentor. Wah. Harus dideketin dari sekarang, ilmu Saya luar harus banyak biasa. belajar nih, Wah. Iya, karena motivator itu kan sangat kurang sekarang. Dengan banyaknya sosmed itu, kalau ini tidak dikuatkan dengan motivasi, itu nggak bisa. Sosial media saya yang saya follow itu kebanyakan motivator. Seorang saya pun yang ini masih haus cerita kehidupan orang lain gitu loh. Karena untuk memotivasi kita lebih kuat, karena dengan banyaknya sosial media negatif itu kita bisa drop. Jadi harus pintar-pintar memilih sosial media. Kemarin ngelihat Mas Yengki, waduh ini bagus nih, anak muda, akhirnya follow. Apapun yang motivasi saya follow pasti. Okay. Karena untuk mengimbangi negatif ini kan, jadi kita tetap straight di positif, tetap berdiri di pikiran positif. Kan informasi di sosial media pun terlalu banyak yang liar. Banyak. Akhirnya kan kadang overthinking orang. Iya, betul. Yang orang tampilkan sosial media kan kesuksesannya, dia nggak tahu gimana dia kesana, nggak ditunjukin gitu. Nah kalau saya mau melihat prosesnya, bukan hasil mereka gitu loh. Kenapa dia biasa begitu? Oh karena melalui proses. Jangan cari tahu gimana dia bisa sukses, tapi kegagalan apa yang dia jalaninya sampai bisa seperti itu. Mantap. Oke Kak, di sesi terakhir nih ya, apa nasihat Kak Suci buat anak muda yang misalkan, apalagi terutama wanita muda ya Kak, yang sekarang masih kuliah atau fresh graduate, nanti dia cek nih Instagramnya Kak Suci, wah gue pengen jadi pengusaha dong, terus gue pengen mendisrupsi nih, jadi ketua HIPMI juga nih gitu ya. Apa yang harus dia lakukan? Mungkin 3 step langkah lah Kak. 3 step tuh harus nyiapin dari mana dan kemana lagi nih, supaya dia dalam tanda kutip ya bisa memodel Kak Suci jadi wanita yang strong, wanita yang berdampak, wanita yang bertumbuh dan pesat. Oke, untuk masih yang anak muda sekarang, keluarkan semua potensi gagalnya di usia 20-an itu. Jangan pernah takut gagal dan jangan pernah gengsi. Lakukan apapun. Saya pun dulu waktu lulus SMA itu langsung kerja, ditolak pun karena umurnya masih sangat muda, tapi saya tunjukkan saya mau kok bisnis apa aja, kerjaan apa aja, dikirim ke daerah, dikirim apa mau, nggak masalah gitu. Tapi kan itu yang menjadi saya kaya akan pengalaman dalam kerjaan. Jadi habiskan masa gagal di usia, terus berani tampil beda, jangan mengikuti perkembangan zaman karena ini dagang akhirnya ikut-ikutan, nggak berani tampil beda. Kalau dia begini saya begini, karena kita melihat apa yang dibutuhkan orang lain, permasalahan apa yang masyarakat lihat, itulah awal mula pengusaha besar gitu. Misalkan kekurangan air ya kita bikin bisnis sumur bor. Kekurangan apapun ya itu kita bisnis. Jadi makanya dia ngelihat apa yang masyarakat manusia butuhkan dari lahir sampai dia meninggal. Jadi orang lahir butuh rumah sakit, orang setelah lahir dia butuh rumah, setelah butuh rumah dia butuh sandang pangan, dia bangun mall, dia bangun rumah sakit, sampai tua dia bangun asuransi, meninggal pun dibuatin kuburan. Itu bisnis yang tidak akan pernah terputus. Jadi pandai melihat permasalahan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena balik masalah ada opportunity ya. Nah, itu yang dilihat. Jadi kalau perempuan jangan pernah takut berkompetisi sama laki-laki, karena setiap di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Walaupun kita tahu ini laki-laki, mereka lebih kuat, tapi perempuan lebih jago dalam hal bertahan. Daya tahannya tinggi. Oke, menarik tuh. Jadi dengan pergaulan, dengan belajar kita tuh bisa melihat masalah jadi peluang ya. Iya, betul. Dan sebenarnya bisnis itu kan mensolusikan masalah-masalah orang ya Kak. Iya. Gitu. Oke, sebagai penutup nih Kak, itu dalam proses perjalanan kehidupan Kak Suci ada dong kalimat-kalimat entah dari mentor, dari orang tua gitu, dari teman yang membangkitkan semangat Kak Suci. Nah, boleh nggak kalimat-kalimat apa yang Kak Suci ingat, Kak Suci itu ya sangat terinspirasi dengan kalimat itu, diksi itu, sehingga sampai sekarang masih pegang teguh kalimat itu? Intinya dunia ini luas.
Jangan pernah berpikir kamu ada di lingkungan, jadi keluarlah dari lingkunganmu dan lihat dunia itu secara helikopter view. Semua bisa, kalau orang lain bisa, kamu pun bisa. Oke, poinnya helikopter view ya. Yap. Membiasakan pola pikirnya terbuka dan dari atas. Thank you Kak Suci atas waktunya di tengah kesibukannya. Teman-teman beruntung banget kita bisa dapat konten berfaedah, bermanfaat ini ya. Sukses selalu Kak Suci, sehat selalu, dan teman-teman jangan lupa follow Instagramnya Kak Suci dan nanti cari YouTube-nya ya. Insya Allah setelah ini banyak YouTube beliau juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.